Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai himpunan. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian himpunan, 2. Cara menyatakan himpunan, dan 3. Pengertian himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Coba perhatikan contoh berikut ini. 1. Himpunan hewan berkaki 2. 2. Himpunan bilangan asli. 3. Himpunan lukisan yang bagus. Dan 4. Himpunan orang yang pintar. Bisakah kalian membedakan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Contoh 1 dan 2 merupakan himpunan, sedangkan contoh 3 dan 4 bukan himpunan. Untuk yang masih bingung, begini alasannya. Pada contoh 1, hewan berkaki 2, kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki 2. Misalnya, ayam, bebek, dan burung. Semua setuju kan kalau hewan-hewan tersebut berkaki 2? Pasti setuju kan? Nah, hewan berkaki 2 memiliki definisi yang jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Untuk contoh 2, bilangan asli juga memiliki definisi yang jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Pada contoh 2, lukisan yang bagus, dan contoh 4, orang yang pintar, keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata bagus dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, aku menganggap lukisan A bagus, tapi kamu belum tentu menganggap lukisan A bagus juga kan? Oleh karena itu, lukisan yang bagus dan orang yang pintar bukan suatu himpunan. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan himpunan dan bukan himpunan? Sekarang kita lanjut dengan mempelajari bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital, dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu 1. Dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan buka kurung kurawal, bilangan asli antara 10 dan 40, tutup kurung kurawal. 2. Dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut. Dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan X adalah 10 lebih kecil dari X lebih kecil dari 40, maka X adalah elemen bilangan prima. Tiga, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh,
A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan buka kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, tutup kurung kurawal. Himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan buka kurung kurawal 3, 5, 7, 9, tutup kurung kurawal. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan buka kurung kurawal bilangan ganjil, tutup kurung kurawal, atau S sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli, tutup kurung kurawal, atau S sama dengan buka kurung kurawal bilangan cacah, tutup kurung kurawal, atau S sama dengan buka kurung kurawal bilangan real, tutup kurung kurawal. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima, tutup kurung kurawal, karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan gambar di samping. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota selain merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan buka tutup kurung kurawal, atau B sama dengan 0 bergaris miring. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A bagian dari B atau B bagian dari A. Contoh soal, P sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, tutup kurung kurawal. Q sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung kurawal. Maka P himpunan bagian dari Q atau Q himpunan bagian dari P. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A bukan anggota himpunan bagian dari B. Contoh soal, Q sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5,
tutup kurung kurawal. R sama dengan buka kurung kurawal 4,5,6 tutup kurung kurawal. Maka R bukan anggota himpunan bagian dari Q. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Silahkan difahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.